Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Dari sekian banyak STB televisi digital yang beredar di pasaran, sudah banyak di antara yang beredar itu sudah pernah kita review, dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu pendatang baru untuk STB televisi digital dari brand Finito, tipenya adalah FNS B04T2. Harga di pasaran saya cek nih di kisaran 190 sampai dengan Rp240.000. Seperti biasa, link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Tidak perlu khawatir, walaupun pendatang baru, untuk STB ini dia sudah ber-SNI dan pastinya juga memiliki fitur EWS. Untuk fitur-fitur yang lain adalah fitur standar saja seperti yang kebanyakan pada STB yang lain. Yang jelas ini dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, dapat merekam atau misalnya merekam tayangan yang sedang kita tonton, termasuk untuk mempause-nya karena memiliki fitur PVR dan time shift. Baru mendukung untuk H264 saja, belum mendukung untuk H265. Untuk fitur yang lain teman-teman bisa baca di bagian belakang dus atau kemasannya, begitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sudah ber-SNI. Baik, selanjutnya untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, ada buku petunjuk atau buku penggunaan, dan pastinya sudah dilengkapi juga dengan kartu garansi. Produk ini bergaransi hanya 6 bulan saja. Akan tetapi sangat disayangkan ya, untuk alamatnya, alamat service centernya itu nggak jelas, nggak ada tuh di kartu garansi. Di buku penggunaan, saya akan coba cek. Biasanya di buku penggunaan atau buku petunjuk ini juga tidak ada. Nah benar ya, ini alamatnya juga tidak ada disertakan di sini. Jadi silakan googling saja untuk service centernya atau menanyakan ke seller tempat di mana kita membeli. Sudah ada remote control sama seperti remote control pada STB kebanyakan yang pernah kita review, baik secara desain ataupun kelengkapan tombol dan posisi tombolnya. Ya, untuk tombol-tombolnya nyaman, empuk-empuk saja dengan harga yang ya seperti yang sekarang. Untuk baterai menggunakan 2 buah baterai AAA. Baterainya sudah disertakan, jadi kita tidak perlu membelinya lagi, tapi saran saja sih ya, sebaiknya tidak menggunakan baterai ini, khawatir bocor saja sehingga dapat merusak remote control. Kabel HDMI tidak ada, tapi kita hanya mendapatkan kabel RCA saja. Jadi teman-teman yang menggunakan televisi tabung aman, tidak perlu lagi membeli kabel RCA. Dan ini adalah STB dari Finito tersebut. Untuk casing ini full metal semuanya, bagus ya, kecuali front panel ini tidak dari metal. Untuk ventilasi ada pada sisi bagian atas, pada bagian sebelah kanan, dan bagian sebelah kiri ini juga ada ventilasi, termasuk pada sisi bagian bawah ventilasinya juga ada. Untuk bagian front panel, tombol-tombol cukup lengkap, ada tombol power, tombol menu juga ada, channel, volume, dan oke. Jadi lengkap semuanya, tidak perlu menggunakan remote control sih ya. Jadi tidak menggunakan remote ini masih tetap dapat digunakan. LED display ada pada posisi bagian tengah yang saya tunjuk. Tes. Jika teman-teman masih ingat, ini ada poni ya, ada STB yang sebelumnya pernah kita review yang ada poninya juga pada sisi bagian atas ini. Port USB hanya satu pada posisi bagian depan, kemudian kita beranjak ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita tidak menemukan port USB, jadi untuk STB ini hanya satu port USB-nya saja. Lalu pada bagian belakang ini ada port untuk antena, untuk audio, port HDMI, dan port RCA untuk televisi tabung. Bagi yang terkendala bagaimana cara untuk memasangnya, video tersendiri juga sudah kita buatkan, silakan cek linknya yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Baik, selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi terkait dengan STB ini. Semoga saja segala fitur yang dimilikinya, kelebihan yang ada, termasuk kekurangannya, itu bisa kita ketahui dan semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini secara desain sama persis dengan STB Evercost Max Megabox. Front panel sama, begitu juga dengan bagian belakang dengan casing terbuat dari besi atau metal. Dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS untuk peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Pastikan location code atau kode pos yang dimasukkan telah sesuai dengan lokasi pengguna. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar.
Pada suhu ruangan 26,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,2 derajat Celcius, suhu yang super adem sekali. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function sehingga tidak dapat digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, diantaranya seperti V format untuk pengaturan resolusi, tombol aspect untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset Sun Plus dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Sun Plus pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Evercost Max Megabox terbaru. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja. Dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen atau freeze. Sumatera Barat, di mana sebelumnya sekira pukul 15.00 memiliki hanya 4 kelompok channel favorit dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Pak Irfan dari Bareskrim. Sama dengan STB yang lain, Finito B04T2 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk masang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Jika diperhatikan, desain tampilan menu sama dengan Advanced STP A01, simple dan user-friendly sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu installation untuk pencarian ada 2 pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat active antena dan area code. Nah, agar EWS berjalan baik, jangan lupa untuk masukkan area code atau kode area sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara active antena, jika di set on dan antena tidak mendukung, maka akan menyebabkan sinyal menjadi hilang. Menu apps berisikan pilihan untuk streaming. Finito B04T2 jika sudah terkoneksi ke internet maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu atau memasukkan IPTV gratisan. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube. Dengan bandwidth 30 Mbps, YouTube berjalan lancar. Terdapat beberapa pilihan untuk resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Untuk YouTube ini, pilihan search atau pencarian dapat berfungsi, sehingga dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat beberapa pilihan pada menu AV, seperti untuk pengaturan audio dan video. Walaupun pendatang baru, STB ini mendukung Dolby Audio dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Nah, agar sistem Dolby Audio dapat berfungsi, silakan atur untuk HDMI audio di set ke HDMI RAW, atau jika menggunakan port SPDIF, atur opsi SPDIF ke bitstream. Berikut ini kualitas audio dan video pada STB ini langsung di-capture tanpa diedit sama sekali. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorit list
Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Pada menu preference terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, dapat mengaktifkan opsi hard hearing. Namun sayangnya ternyata pada saat kita set on, tidak ada perbedaan dengan hard hearing di set ke off. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Sebagai informasi, STB ini juga mendukung subtitle dengan ekstensi SRT. Berikut pilihan pada menu setting. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan password 0 sebanyak 4 kali. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran di saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Menu network adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB WiFi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung untuk chipset RT, USB Ethernet adapter, USB 3G 4G modem, dan USB tethering. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade dan tidak mendukung net upgrade melalui jaringan internet. Berikut informasi firmware yang digunakan saat sekarang ini. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Finito B04T2 mendukung USB hub, memiliki tuner sensitif, cocok untuk daerah yang minim sinyal. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting, suhu adem, kualitas dan desain baik, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Finito B04T2 cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.